hobi ngebangun rumah gitu ya. Dari sejak pertama kali bangun rumah itu udah kayak ya dari rumah pertama gue udah 15 tahun lalu. Dan dari situ gue ngeliat bahwa itu sesuatu yang sangat menarik untuk bisa membangun rumah. Banyak yang harus dilakukan dan juga nggak gampang. Kita nggak ngomongin budget ya, tapi kita ngomongin mengenai teknis, mengenai supaya gimana bangunan itu bisa sesuai dengan kemauan kita. Dan biasanya kan kita lempar ke kontraktor ya, tapi kadang-kadang kita sebagai owner juga harus menjaga, melihat supaya hasilnya sesuai. Nah dari situ gue sangat-sangat hobi dengan segala sesuatu yang membangun atau membuat gitu ya, kreativitas. Jadi pernah punya pengalaman dengan tukang atau Oh banyak sekali. Salah satu rumah pertama saya ya ketika masih awam, istilahnya dalam tanda kutip apa ya, dikerjain sama yang namanya developer nakal lah, oknum gitu ya. Kenapa ya? Karena kita masih awam dan kita nggak terlalu paham. Kita tinggal bayar aja, tapi kemudian apa? Kok rumahnya nggak jadi, nggak sesuai dengan termin. Harusnya bulan ini udah jadi, tapi kok masih belum ada perkembangan yang berarti. Nah dari situ ya kita belajar bahwa kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu menyerahkan segala hal pada orang lain, dan orang lain itu punya tendensi untuk dalam tanda kutip curang atau nakal, ya kita salah sendiri juga gitu ya. Memang nggak gampang bangun rumah, itu sangat berkaitan dengan cash flow, sangat berkaitan dengan uang. Ada masanya ketika apalagi bahan bangunan tiap tahun naik. Kalau misalnya nggak pinter-pinter mengatur keuangan, bisa-bisa gagal, ya, nggak berhasil. Nah ya pengalaman saya seperti itulah, akhirnya saya jadi banyak belajar. Itu benar-benar jadi pelajaran buat saya bahwa ya namanya membangun rumah itu harus diperhatikan. Bang, untuk pembangunan rumah yang sekarang Bang Kristianto sendiri bisa? Kalau yang sekarang ini rumah saya pakai arsitek Atelier Riri dan pakai kontraktor dari Rumah Kudagi, dan dari situ saya involve, mata saya, tangan saya benar-benar ada di dalamnya. Selain menjaga juga tentunya ngasih masukan, mendengar masukan juga dari arsitek dan kontraktor dan semuanya supaya hasilnya benar-benar maksimal seperti kita inginkan. Kadang-kadang kita pengen A, tapi secara teknis nggak mungkin dikerjakan. Kemudian arsitek dan kontraktor mempunyai saran B gitu. Ya kemudian saya harus berpikir apakah B ini sesuai dengan saya atau enggak dan lain sebagainya. Jadi ya yang sekarang sih alhamdulillah lancar dan hasilnya memuaskan. Unsur kemewahan apa sih yang bakal taruh di rumah baru ini? Saya sebenarnya nggak menaruh unsur kemewahan, tetapi saya menaruh unsur kualitas. Kualitas itu apa maksudnya? Kualitas itu adalah bahwa material yang dipakai itu adalah material premium. Dari kusen yang berkualitas gitu ya, artian tahan lama, kuat, dan gak gampang rusak. Yang premium dan marmer atau lantai atau apapun itu saya pakai juga yang premium. Kenapa? Karena pertama kalau bangun rumah itu kalau misalnya kualitasnya nggak bagus pasti 2-3 tahun, 5 tahun ada yang retak, ada yang bocor dan lain sebagainya. Nah saya nggak terlalu menaruh kemewahan harus semuanya harus yang paling mahal atau enggak, tapi yang paling berkualitas. Dan biasanya yang paling berkualitas pasti ada harganya. Dan teman-teman lihat kayak rumahnya bagus segala macam, saya sangat-sangat terima kasih, thank you juga untuk tim arsitek, tim kontraktor dan semua yang terlibat, karena ya inilah kerjasama dari kita semua gitu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.